Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran melalui lubang dan peluap. Kelompok 3 sendiri beranggotakan, yang pertama ada Aldo Tubagus Tri Arseno, kedua ada Muhammad Fadil Arif, ketiga ada Muhammad Rafli Fadilah, keempat ada Dinda Salmaida, kelima ada saya sendiri Muhammad Nurzaini, dan yang terakhir ada Selvi Widya Rahmi. Masuk ke pendahuluan, suatu lubang adalah bukaan pada dinding atau dasar tangki, di mana zat cair mengalir melaluinya. Biasanya lubang ini digunakan untuk mengukur debit aliran. Lubang tersebut bisa berbentuk segi empat, segitiga, ataupun lingkaran. Sisi hulu lubang tersebut bisa tajam atau dibulatkan. Karena kemudahan dalam pembuatan, lubang lingkaran dengan sisi tajam adalah lubang yang paling banyak digunakan untuk pengukuran debit aliran. Menurut ukurannya, lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan besar. Kedalaman zat cair di sebelah hulu diukur dari sumbu lubang disebut dengan tinggi energi atau head. Dalam praktek di lapangan, istilah head juga banyak digunakan. Pada aliran melalui lubang atau peluap, tinggi energi bisa konstan atau berubah karena adanya aliran keluar. Apabila tinggi energi konstan, maka aliran adalah mantap atau steady. Sedangkan jika tinggi energi berubah, maka aliran adalah tak mantap atau unsteady. Lanjut ke koefisien aliran. Pada zat cair melalui lubang terjadi kehilangan tenaga sehingga beberapa parameter aliran akan lebih kecil dibandingkan pada aliran zat cair ideal. Berkurangnya parameter aliran dapat ditunjukkan oleh beberapa koefisien, yaitu koefisien kontraksi, kecepatan, dan debit. Koefisien kontraksi didefinisikan sebagai perbandingan antara luas tampang aliran pada vena kontrakta dan luas lubang yang sama dengan tampang aliran zat cair ideal. Koefisien kontraksi ini bisa dirumuskan CC sama dengan AC per A. Koefisien kontraksi tergantung pada tinggi energi, bentuk, dan ukuran lubang, dan nilai ratanya adalah sekitar CC sama dengan 0,64 maksud saya. Perbandingan antara kecepatan nyata aliran pada vena kontrakta dan kecepatan teoritis dikenal dengan koefisien kecepatan. Koefisien kecepatan ini bisa disebut CV. Jadi CV sama dengan kecepatan nyata pada vena kontrakta per kecepatan teoritis. Atau CV sama dengan VC per V. Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dari sisi lubang tajam atau dibulatkan, dan tinggi energi. Nilai rata dari koefisien kecepatan adalah CV sama dengan 0,97. Koefisien debit atau yang bisa disebut juga CD adalah perbandingan antara debit nyata dan debit teoritis. CD sama dengan debit nyata per debit teoritis, atau bisa juga sama dengan kecepatan nyata dikali luas nyata tampang aliran per kecepatan teoritis dikali luas lubang. Bisa juga dirumuskan sama dengan VC per V dikali AC per N. Atau bisa juga CV dikali CC. Nilai koefisien debit tergantung pada nilai CC dan CV yang nilai ratanya adalah 0,62. Lanjut, aliran melalui lubang. Yang pertama itu ada lubang kecil. Lubang kecil itu contoh gambarnya pada gambar 9.3 ini. Debit aliran adalah Q sama dengan AC dikali VC, di mana AC adalah luas tampang aliran di vena kontrakta. Luas penampang pada titik C adalah lebih kecil dari luas lubang. Dengan memperhitungkan koefisien kontraksi, CC sama dengan AC per A atau AC sama dengan CC dikali A. Maka debit alirannya menjadi Q sama dengan AC dikali VC. Atau bisa juga CC dikali A dikali CV dikali akar 2GH.
atau Q sama dengan CD dikali A akar 2GH, di mana CD adalah koefisien debit. Ya, persamaan 9.3 ini dapat digunakan untuk mengukur debit aliran untuk semua zat cair dan berbagai bentuk lubang kecil, tetapi koefisien CD harus ditentukan dengan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fadila. Saya di sini akan melanjutkan contoh soal. Contoh soal yang pertama, air mengalir melalui lubang dengan diameter 5 cm dan tinggi energi 10 meter. Hitung debit nyata dan kecepatan nyata pada vena kontrakta apabila CD sama dengan 0,6 dan CR sama dengan 0,9. Luas lubang A sama dengan pi per 4 D kuadrat sama dengan pi per 4 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 0,00119635 meter kuadrat. Debit teoritis Q1 sama dengan AV sama dengan A akar 2GH sama dengan 0,001935 dikali akar 2 kali 9,81 dikali 10 sama dengan 0,0275 meter kubik per D sama dengan 27,5 L per D. Debit nyata Q sama dengan CD Q1 sama dengan 0,6 dikali 27,5 sama dengan 16,5 L per D. Kecepatan teoritis V1 sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 9,81 dikali 10 sama dengan 14,0 meter. Kecepatan nyata V sama dengan CV VT sama dengan 0,9 dikali 14,0 sama dengan 12,6 meter per D. Selanjutnya ada lubang terendam. Apabila permukaan zat cair di sebelah hilir lubang keluar adalah di atas sisi atas lubang, maka lubang disebut terendam. Gambar di samping menunjukkan lubang terendam di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu dan hilir terhadap sumbu lubang adalah H1 dan H2. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2 yang berada pada sumbu lubang, maka akan didapat rumus debit nyata aliran melalui lubang adalah Q sama dengan CDA akar 2G H1 dikurang H2 atau Q sama dengan CDA akar 2GH dengan CD-nya koefisien debit, A luas tampang lubang, H selisih elevasi muka air di hulu dan hilir. Contoh gambarnya ada di gambar 9.5. Selanjutnya ada lubang besar. Debit aliran melalui lubang dapat dihitung dengan memandang aliran melalui suatu elemen dengan lebar B dan tinggi DH yang berada pada kedalaman H dari permukaan zat cair. Contoh gambarnya ada di gambar 9.6. Debit aliran merupakan gabungan antara aliran melalui lubang terendam dan lubang bebas. Rumus debit aliran melalui lubang besar yang terendam sebagian adalah Q sama dengan Q1 bebas ditambah Q2 terendam. Q1 sama dengan 2 per 3 CDB akar 2G H pangkat 3 per 2 dikurang H1 pangkat 3 per 2. Q2 sama dengan CDB H2 dikurang H akar 2GH. Selanjutnya ada contoh soal. Lubang besar berbentuk segi empat dengan lebar 1,0 meter dan tinggi 0,5 meter. Elevasi muka air di sebelah hulu lubang adalah 3,0 meter di atas sisi atas lubang. Aliran adalah terendam dengan elevasi muka air di sebelah hilir adalah 2,0 meter di atas sisi atas lubang. Koefisien debit 0,62. Hitung debit aliran. Penyelesaian H1 sama dengan 3,0 meter, H2 3,0 ditambah 0,5 sama dengan 3,5 meter. H 3,0 dikurang 2,0 sama dengan 1,0 meter. Debit aliran dihitung dengan rumus berikut. Q sama dengan CDB H2 dikurang H1 akar 2GH. Lalu masukin angkanya sama dengan 0,62 dikali 1,0 dikali 3,5 kurang 3,0 akar 2 kali 9,81 dikali 1,0 sama dengan 1,373 meter kubik per D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arif, NIM 2926033, ingin
Melanjutkan video dari teman saya, yaitu waktu pengosongan tangki. Dipandang suatu tangki dengan tampang, lintang, dan seragam A yang mengalirkan jet cair melalui lubang dengan luas A yang terletak pada dasarnya seperti ditunjukkan pada gambar. Pada suatu saat, permukaan jet cair dalam tangki adalah pada ketinggian H di atas lubang. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan jet cair dari ketinggian H1 menjadi H2 didapat dengan mengintegrasikan persamaan di atas dengan batas H1 ke H2. T sama dengan integral dt sama dengan min A per CdA akar 2G integral H1 sampai H2 H min V2 kali dH sama dengan min A per CdA akar 2G kali 2H pangkat V2 sama dengan min 2A per CdA akar 2G dalam kurung H2 pangkat V2 per dikurang H1 pangkat V2. Oleh karena H1 lebih besar dari H2, maka didapat T sama dengan 2A per CdA kecil akar 2G dalam kurung H1 pangkat V2 dikurang H2 pangkat V2. Apabila tangki dikosongkan, maka H2 sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi T sama dengan 2A H1 pangkat V2 per CD A akar 2G. Selanjutnya contoh soal. Kolam renang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter mempunyai kedalaman air 1,5 meter. Pengosongan kolam dilakukan dengan membuat lubang seluas 0,2 meter persegi yang terletak di dasar kolam. Koefisien debit CD sama dengan 0,62. Hitung waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam. Ya, diketahui luas kolam renang A besar sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 meter persegi. Luas lubang A kecil sama dengan 0,25 meter persegi. Kedalaman air awal H1 sama dengan 1,6 meter. Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam tersebut. Kolam dihitung dengan persamaan yang telah kita bahas tadi. T sama dengan 2A besar H1 pangkat V2 per CdA kecil akar 2G sama dengan 2 kali 200 kali 1,5 V pangkat 2 per 0,62 kali 0,25 dikali akar 2 kali 9,81 sama dengan 713,6 detik sama dengan 11 menit 53,6 detik. Selanjutnya, aliran dari suatu tangki ke tangki yang lain. Apabila dua buah tangki yang berisi jet cair dihubungkan oleh sebuah lubang, maka jet cair akan mengalir dari tangki dengan permukaan jet cair lebih tinggi menuju tangki dengan permukaan jet cair lebih rendah. Dengan demikian, permukaan jet cair di dalam satu tangki akan turun sedangkan tangki yang lain akan naik. Misalkan luas tampang kedua tangki adalah A1 dan A2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lubang antara dua tangki adalah terendam. Akan dicari waktu yang diperlukan oleh perbedaan permukaan jet cair di kedua kolom tangki dari H1 menjadi H2. T sama dengan integral dt sama dengan min A1 kali A2 per CdA kecil dalam kurung A1 plus A2 tutup kurung akar 2G integral H1 sampai H2 kali H min V pangkat 2 DH sama dengan min A1 kali A2 per CdA kecil dalam kurung A1 plus A2 akar 2G dikali 2H V pangkat 2 integral H1 sampai H2 sama dengan min 2 kali A1 kali A2 per CdA dalam kurung A1 plus A2 akar 2G dalam kurung H2 pangkat V2 dikurang H1 pangkat V2 atau T sama dengan 2 kali A1 kali A2 per CdA kecil kali A1 tambah A2 tutup kurung akar 2G buka kurung H1 pangkat V2 dikurang H2 pangkat V2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi. Saya ingin meneruskan materi yang sudah dijelaskan teman saya. Saya akan membahas tentang peluap.
Peluap didefinisikan sebagai bukaan pada salah satu sisi kolam atau tangki sehingga zat cair atau biasanya air di dalam kolam tersebut melimpas di atas peluap. Berdasarkan bentuk puncaknya, peluap berupa ambang tipis atau ambang lebar. Peluap disebut ambang tipis apabila tebal peluap T kurang dari 0,5 H besar, dan disebut ambang lebar apabila T lebih dari 0,66 H besar. Menurut elevasi muka air di hilir, peluap bisa dibedakan menjadi peluap terjunan atau sempurna dan peluap terendam atau tidak sempurna. Menurut bentuknya, peluap bisa dibedakan menjadi peluap segi empat, segitiga, dan trapesium. Masing-masing tipe peluap mempunyai bentuk persamaan aliran yang berbeda. Bentuk-bentuk peluap bisa dilihat di gambar 9.17, ada peluap segi empat, segitiga, dan trapesium. Lanjut, ada debit aliran melalui peluap segi empat. Dipandang suatu peluap segi empat di mana air mengalir seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.18. Dalam gambar tersebut, H besar adalah tinggi peluapan atau tinggi air di atas ambang peluap. B kecil adalah lebar peluap, koefisien debit adalah CD. Dipandang suatu pias horizontal air setebal DH pada kedalaman H kecil dari muka air. Rumus luas pias sendiri adalah dA sama dengan B kali dH. Debit melalui pias, rumusnya yaitu dQ sama dengan P2 kali dA, atau sama dengan akar 2GH kali B kali dH, atau sama dengan B kali akar 2G dikali H pangkat setengah dikali dH. Dengan memasukkan koefisien debit, maka debit aliran rumusnya menjadi dQ sama dengan CD dikali B dikali akar 2G dikali H pangkat setengah dikali dH. Debit total melalui seluruh peluap dapat dihitung dengan mengintegralkan persamaan di atas dari H kecil sama dengan 0 pada muka air sampai H kecil sama dengan H besar pada puncak ambang. Rumusnya menjadi Q sama dengan 2/3 dikali CD dikali B dikali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Apabila air yang melalui peluap mempunyai kecepatan awal, maka dalam rumus debit tersebut tinggi peluapan harus ditambah dengan tinggi kecepatan. HA sama dengan V kuadrat per 2G, sehingga debit aliran rumusnya menjadi Q sama dengan 2/3 dikali CD dikali B dikali akar 2G buka kurung lagi H besar ditambah HA tutup kurung pangkat 3/2 dikurang HA pangkat 3/2 tutup kurung. Selanjutnya ada contoh soal. Peluap segi empat dengan lebar 2,5 meter mempunyai tinggi peluasan 40 cm. Cari debit peluapan apabila koefisien debit CD sama dengan 0,62. Penyelesaian dengan menggunakan rumus di atas untuk data-data yang diberikan. Kita menggunakan rumus Q sama dengan 2/3 dikali CD kali B kali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Baru setelah itu masukkan data-data yang diketahui sehingga hasilnya menjadi 2/3 dikali 0,62 dikali 2,5 kali akar 2 kali 9,81 kali 0,40 pangkat 3/2. Jadi hasilnya didapat 1,158 M pangkat 3 per D. Selanjutnya ada debit melalui peluap segitiga. Gambar 9.20 menunjukkan peluap segitiga di atas mana air mengalir melalui peluap tersebut. Tinggi peluap adalah H besar dan sudut peluap segitiga adalah alfa. Dari gambar tersebut, lebar muka air adalah B besar sama dengan 2 H besar tangan alfa per 2. Dipandang suatu pias setebal DH dan jarak H kecil dari muka air. Panjang pias tersebut adalah B kecil sama dengan 2 buka kurung H besar kurang H kecil tutup kurung kali tangan alfa per 2. Kecepatan air melalui pias rumusnya itu dA sama dengan 2 dikali buka kurung H besar kurang H kecil dikali tangan kali
tangan alfa per 2 dikali DH. Rumus debit aliran melalui bias yaitu dQ sama dengan CD dikali DA dikali akar 2GH sama dengan CD dikali 2 dikali buka kurung H besar kurang H kecil dikali tangan alfa per 2 dikali DH dikali akar 2GH. Integrasikan persamaan tersebut untuk mendapatkan debit aliran melalui peluap, sehingga rumus yang didapatkan adalah Q sama dengan 8 per 15 kali CD kali tangan alfa per 2 dikali akar 2G kali H pangkat 5 per 2. Apabila sudut alfa 90 derajat dan CD 0,6 dan percepatan gravitasi G sama dengan 9,81, maka debit aliran rumusnya menjadi Q sama dengan 1,417 H pangkat 5 per 2. Berikut jelaskan contoh soalnya, itu selama percobaan di laboratorium 50 liter air mengalir melalui peluap segitiga siku-siku selama 1 menit. Apabila tinggi peluapan adalah 5 cm, hitung koefisien debit peluap. Penyelesaiannya. Diketahui debit aliran Q sama dengan 50. L per menit sama dengan 8,33 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik per D. Kita gunakan rumus di persamaan 9.19 yaitu Q sama dengan 8 per 15 dikali CD dikali akar 2G dikali tangan alfa per 2 dikali H pangkat 5 per 2. Lalu masukkan data-data yang diketahui di soal menjadi 8,33 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 8 per 15 dikali CD dikali akar 2 kali 9,81 dikali akar 2 kali 9,81 dikali tangan 45 derajat dikali 0,005 pangkat 5 per 2, sehingga hasilnya didapatkan CD adalah 0,63. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Dinda Samaida, akan menjelaskan tentang debit aliran melalui peluap trapesium. Peluap trapesium merupakan gabungan dari peluap segi 4 dan 2 peluap segitiga seperti ditunjukkan pada gambar 9.21. Dengan demikian, debit aliran melalui peluap tersebut adalah jumlah dari debit melalui peluap segi 4 dan segitiga. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk rumusnya adalah Q sama dengan 2 per 3 dikali CD1 dikali B akar 2G dikali H pangkat 3 per 2 ditambah 8 per 15 dikali CD2 dikali akar 2G kali TG alfa per 2 dikali H pangkat 3 per 2 dengan penjelasan H adalah tinggi peluapan, kemudian CD1 adalah koefisien debit bagian segi 4, CD2 adalah koefisien debit bagian segi 3, B adalah lebar bagian segi 4, dan alfa merupakan sudut antara sisi peluap dengan garis vertikal. Berikut contoh soal. Peluap berbentuk trapesium dengan lebar bagian atas 1,20 meter, lebar dasar 0,45 meter, dan tinggi 0,3 meter. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian hitung debit aliran melalui peluap jika tinggi peluapan 0,225 meter. Koefisien debit bagian segitiga dan segi 4 adalah sama, yaitu CD sama dengan 0,60. Kemudian penyelesaiannya adalah TG alfa per 2 sama dengan 0,5 dikali 1,2 dikurang 0,45 per 0,30 sama dengan 1,25. Kemudian setelah didapat TG alfa per 2 dimasukkan ke dalam rumus debit aliran, yaitu Q sama dengan 2 per 3 dikali CD1 dikali B dikali akar 2G dikali H pangkat 3 per 2 ditambah 8 per 15 dikali CD2 kali akar 2G dikali TG alfa per 2 dikali H pangkat 3 per 2. Kemudian dimasukkan semua angka-angkanya dan didapat hasil 0,1276 meter pangkat 3 per D. Kemudian, debit aliran melalui peluap ambang lebar.
Peluap disebut ambang lebar apabila T lebih dari 0,66 H, dengan T adalah tebal peluap dan H adalah tinggi peluapan. Dipandang peluap ambang lebar seperti ditunjukkan dalam gambar 9.23 di bawah ini, itu titik A dan B adalah ujung hulu dan hilir dari peluap. Tinggi air di atas peluap pada titik A adalah H besar, sedangkan pada titik B adalah H kecil, dan B adalah lebar, panjang dalam arah melintang saluran peluap. Kemudian untuk rumusnya, pertama dari aplikasi persamaan Bernoulli pada titik A dan B. Setelah dimasukkan ke dalam beberapa langkah, kemudian didapatkan rumus Qmax sama dengan 0,384 C kali CD dikali B dikali akar 2G kali H pangkat 3/2. Kemudian dengan menggunakan percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 9,81 M per D pangkat 2. Dimasukkan ke dalam rumus Qmax tadi, akan didapat hasil Qmax sama dengan 1,71 dikali CD dikali B dikali H pangkat 3/2. Rumus itulah yang akan digunakan untuk mencari rumus dari perhitungan debit aliran melalui peluap ambang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Tubagus Tri Arseno dengan NIM 290.026.023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan contoh soal, yaitu contoh soal bendung ambang lebar dengan panjang 10 meter mengalirkan air dengan debit maksimum 10 meter kubik per D. Tentukan tinggi peluapan pada sisi hulu bendung apabila koefisien debit CD sama dengan 0,62. Jadi penyelesaiannya itu seperti yang kita lihat, kita menggunakan rumus yang seperti rumus 9.24 dengan rumus Qmax sama dengan 1,71 dikali CD dikali B dikali H pangkat 3/2. Jadi Qmax-nya itu ada 10 sama dengan 1,71 dikali 0,62 dikali 10 dikali H pangkat 3/2. Jadi dengan itu kita mendapat H-nya sama dengan 0,96. Berikutnya saya akan menjelaskan debit aliran melalui peluap terendam. Apabila muka air di sebelah hilir peluap berada di atas puncak peluap, maka peluapan adalah tidak sempurna dan peluap disebut dengan peluap terendam. Dalam gambar 9.24, maka tinggi muka air di sebelah hulu peluap adalah H1, sedang H2 adalah tinggi muka air di sebelah hilir. Jadi H1 itu sebelah hulu, yang H2 sebelah hilir. Debit aliran adalah jumlah aliran melalui tinggi peluap bebas sebesar H1 dikurang H2 dan bagian aliran yang terendam dengan tinggi peluapan H2. Jadi seperti gambar 9.24. Jadi yang H2-nya ini sebelah hilir dan yang H1-nya ini yang sebelah hulu. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan rumus Q sama dengan Q1 tambah Q2. Yang pertama itu rumus debit aliran peluapan bebas. Jadi kita cari Q1-nya dulu. Q1 sama dengan 2/3 kali CD kali B kali akar 2G dalam kurung H1 kurang H2 pangkat 3/2. Kemudian kita cari Q2. Q2 itu debit aliran pada bagian peluapan terendam. Q2 rumusnya sama dengan CD dikali B dikali H2 akar 2G dalam kurung H1 kurang H2, sehingga Q sama dengan 2/3 dikali CD dikali B akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2 pangkat 3/2 ditambah
CD dikali B dikali H2 akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2. Berikut ada contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini dengan soal peluapan terendam sepanjang 2 meter, mempunyai tinggi air di sebelah hulu dan hilir peluap sebesar 15 cm dan 7,5 cm di atas puncak peluap. Hitung debit aliran melalui peluap jika koefisien debit untuk bagian yang bebas dan terendam adalah 0,58 dan 0,8. Jadi penyelesaiannya sama dengan rumus yang tadi. Pertama masukkan debit aliran total, Q sama dengan Q1 tambah Q2. Jadi kita cari Q1-nya dulu. Q1 masukkan rumus yang sebelumnya, lalu kita masukkan angkanya. Jadi Q1 sama dengan 2/3 dikali 0,58 dikali 2,0 dikali akar 2 kali 9,81 dikali 0,15 dikurang 0,075 pangkat 3/2. Jadi di sini yang peluapannya dijadikan ke meter. Yang pertama dari 15 cm jadi 0,15. Dan kita mendapat hasil 0,0704 meter kubik per D. Dan kemudian kita masuk ke rumus yang kedua. Kita masukkan, yang dicari adalah Q2. Jadi Q2 kita masukkan rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya 0,80 dikali 2,0 dikali 0,075 dikali akar 2 kali 9,81 dalam kurung 0,15 dikurang 0,075 sama dengan mendapatkan hasil 0,1456 meter kubik per D. Jadi debit total adalah Q1 ditambah Q2. Jadi hasilnya Q1 0,0704 ditambah 0,1456 sama dengan 0,216 meter per D. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya dan kelompok saya. Semoga penjelasan tentang materi tersebut bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari penjelasan kami. Mohon dimaafkan dan terima kasih.